Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Febriana Ramawati dari Biologi E semester 5. Saya akan menjawab dan menjelaskan tentang hormon pada laki-laki. Yang pertama, saya akan menjelaskan hormon apa saja yang terdapat pada organ reproduksi pria. Yang pertama, ada Follicle Stimulation Hormone atau FSH. Hormon reproduksi FSH diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peran penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Hormon yang kedua yaitu luteinizing hormone. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH, serta saling melengkapi. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga, ada hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Selama masa pubertas, terjadi peningkatan kadar hormon testosteron, kemudian akan menurun setelah memasuki usia 30 tahun. Fungsi hormon ini pada pria termasuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Yang keempat yaitu hormon estrogen. Salah satu fungsi estrogen adalah mengkontrol kesehatan sperma. Namun, jika kadar estrogen pada pria selalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan terdapat menyebabkan disfungsi ereksi. Yang kelima yaitu hormon luteinasi atau ICSH, hampir sama dengan hormon pria lainnya. Pada hormon ini juga dilepaskan dari kelenjar pituitari ataupun hipofisis anterior. Selanjutnya, hormon ICSH ini dapat memicu produksi testosteron, sel interstitial testis, sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Hormon yang terakhir yaitu hormon inhibin. Hormon inhibin yang diproduksi sel Sertoli dalam testis. Selanjutnya, inhibin juga menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma pria. Pelepasan hormon tersebut dilakukan oleh testis saat tingkat sperma telah meningkat tinggi. Hormon itu akan mengatur produksi dari sperma sekaligus akan menjaga konsentrat hormon laki-laki agar tetap pada titik yang konstan. Saya akan menjelaskan proses spermatogenesis melalui video. Silakan ditonton. Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus, tempat saluran yang panjang dan berkelok-kelok pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus terjadi secara bertahap. Sel induk atau spermatogonium yang bersifat diploid melalui pembelahan secara mitosis dan membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian, spermatosit mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami perkembangan sehingga membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Setelah itu membentuk ekor dan sperma pun telah siap dibuahi. Bagaimana menjaga kualitas sel sperma? Yang pertama yaitu berolahraga teratur, namun tidak berlebihan. Yang kedua, batasi asupan kafein walaupun menyehatkan. Yang ketiga, penuhi kebutuhan vitamin C. Yang keempat, hindari paparan zat kimia tertentu. Yang kelima, batasi konsumsi alkohol selain kafein. Yang keenam, rutin konsumsi tomat dan semangka. Yang ketujuh, belajar rileks dan kendalikan stres. Yang kedelapan, cukupi kebutuhan vitamin D. Yang kesembilan, tidur yang cukup. Yang kesepuluh, penuhi berat badan ideal. Apa sajakah penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi pria? Yang pertama, hernial inguinal. Yang kedua, hidrokel. Yang ketiga, balanitis. Yang keempat, kanker testis. Yang kelima, pembengkakan skrotum. Yang keenam, disfungsi ereksi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.